Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Eka Putri dengan NPM 2241125 Manajemen 22A. Hari ini aku akan mempresentasikan materi 7 yaitu dengan tema manajemen piutang. Aku akan menjelaskan pengertian manajemen piutang. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Tujuan penjualan kredit itu ada 4, yaitu pertama merangsang minat para pelanggan, yang kedua menaikkan volume penjualan, dan yang ketiga meningkatkan laba bersih perusahaan, dan terakhir strategi memenangkan persaingan memperbesar market share. Apa sih risiko dari penjualan kredit? Yaitu ada tidak terbayarnya piutang, jadi solusinya menyediakan cadangan dana atau bad debt atau piutang tak tertagih. Jadi resiko yang pertama adalah tidak terbayarnya piutang. Solusinya yaitu menyediakan cadangan dana. Dan yang kedua, keterlambatan waktu pembayaran piutang. Itu akibatnya timbul biaya pengumpulan piutang atau cash diskon. Jadi untuk mengatasi cash diskon dengan syarat biaya diskon itu lebih besar dari tambahan laba. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang dalam manajemen keuangan? Yang pertama ada kebijakan kredit. Kebijakan kredit perusahaan itu termasuk syarat kredit yang ditawarkan kepada pelanggan, batas kredit, dan syarat pembayaran. Dapat mempengaruhi tingkat piutang. Kebijakan yang lebih longgar dapat meningkatkan risiko piutang tak tertagih. Dan yang kedua ada proses penagihan dan pengelolaan piutang. Efisiensi dalam proses penagihan dan manajemen piutang dapat mempengaruhi besarnya piutang. Proses penagihan yang efektif dapat mengurangi resiko tunggakan dan piutang tak tertagih. Yang ketiga, kualitas pelanggan. Kualitas dan kredibilitas pelanggan juga merupakan faktor penting. Pelanggan dengan catatan pembayaran yang buruk atau tidak dapat diandalkan cenderung meningkatkan risiko piutang yang tidak tertagih. Yang keempat ada kondisi ekonomi dan industri. Mempengaruhi besar kecilnya piutang. Dalam situasi ekonomi yang sulit, pelanggan mungkin mengalami kesulitan membayar piutang tepat waktu. Lalu ada pengelolaan persediaan dan penjualan. Kebijakan pengelolaan persediaan dan penjualan yang efektif dapat membantu mengurangi piutang. Persediaan yang tidak terkelola dengan baik atau penjualan yang lambat dapat menyebabkan piutang yang sangat besar. Kebijakan diskon dan insentif. Kebijakan diskon atau insentif pembayaran dapat mempengaruhi perilaku pembayaran pelanggan. Diskon yang menarik atau insentif pembayaran tepat waktu dapat mendorong pelanggan untuk membayar piutang lebih cepat. Ketiga ada efisiensi sistem akuntansi, yaitu sistem akuntansi yang efisiensi dan terintegrasi dapat mempermudah pemantauan piutang dengan sistem yang baik. Perusahaan dapat mengidentifikasi piutang yang bermasalah dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya ada penilaian risiko kredit. Penilaian risiko kredit yang akurat dan efektif dapat membantu perusahaan menghindari piutang yang tidak tertagih. Penggunaan metode penilaian risiko kredit yang tepat dapat membantu meminimalkan risiko potensial. Hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit, yaitu ada standar kredit, kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit adalah A. Kualitas piutang dagang yang dapat diterima, B. Jangka waktu periode kredit, C. Potongan tunai untuk pembayaran lebih awal, D. Program pengumpulan piutang. Kedua adalah termin kredit. Jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. Ketiga ada potongan tunai, prosentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Keempat ada default risk, kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan pelambatan waktu pengumpulan piutang. Biaya atas piutang itu ada 3. Yang pertama ada biaya penghapusan piutang, yang kedua ada biaya pengumpulan piutang, ketiga biaya administrasi, keempat biaya sumber dana atau modal. Manajemen piutang.
Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Lalu ada pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Lalu selanjutnya ada penggunaan rasio. Jadi pertama, hutang rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Yang kedua, hutang tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Ketiga, bandingkan rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Penilaian terhadap calon pembeli atau risiko kredit. Pertama itu ada karakter, jadi menyangkut kejujuran, tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Yang kedua ada capacity, kemampuan untuk membayar hutangnya, dilihat dari aktiva dan jumlah hutang. Ketiga ada kapital, dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dari suatu periode, perbandingan antara modal sendiri dan modal asing. Lalu ada collateral, yaitu jaminan dalam pengambilan kredit. Dan ada condition, yaitu kondisi perekonomian secara umum. Langkah-langkah penentuan risiko kredit. Penentuan batas tertinggi risiko kredit. Misal, dalam 5 tahun terakhir terjadi kredit yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit, yaitu mengadakan klasifikasi pelanggan. Lalu ada seleksi pelanggan tetap. Perputaran piutang. Perputaran piutang adalah istilah yang digunakan dalam manajemen keuangan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan dapat mengumpulkan piutang dari pelanggan. Ini memberikan wawasan tentang efisiensi perusahaan dalam mengelola tagihan dan piutangnya. Perputaran piutang dapat dihitung dengan dua metode umum, yaitu metode perputaran piutang bersih dan metode perputaran piutang kasar. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Pertama, metode perputaran piutang bersih, Net Receivables Turnover. Metode ini mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang setelah memperhitungkan potensi piutang yang tidak tertagih. Rumusnya adalah sebagai berikut. Net Receivables Turnover sama dengan Net Credit Sales dibagi average akun receivable, di mana Net Credit Sales adalah total penjualan kredit bersih selama periode tertentu, dan average akun receivable adalah jumlah rata-rata piutang selama periode yang sama. Yang kedua adalah metode perputaran piutang kasar atau Gross Receivable Turnover. Metode ini mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang tanpa mempertimbangkan piutang yang tidak tertagih. Rumusnya adalah Gross Receivables Turnover sama dengan total credit sales dibagi average akun receivable. Di sini, total credit sales adalah total penjualan kredit selama periode tertentu. Pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang adalah 365 per tingkat perputaran piutang, jadi sama dengan beberapa hari. Catatannya, literatur Amerika biasanya menggunakan angka 365 hari dalam menentukan rata-rata pengumpulan piutang. Itulah pembahasan materi ke-7 tentang manajemen piutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.